Anti bacok. Haula wala quwata illa billah. Anti bacok. Mesti orangnya dibawa ke sini, dibacain bismillah, ditusuk gitu. Benar nggak itu? Betul nggak di anti bacok? Ini dibuang tuh, amalan itu dibuang, dibakar, dihilangkan dan tobat kepada Allah. Nggak ada manfaat sama sekali. Ini mesti dia minta panggilan dan permohonan kepada jin. Nggak mungkin ya. Dia minta kepada jin untuk bisa melindungi dirinya dia. Jadi rata-rata orang yang begitu itu minta perlindungan kepada jin. Seperti Allah sebutkan dalam ilmu kekebalan, kebal bacok, apakah itu musyrik? Nah, kalau ilmu kebalnya itu dari bacaan Al-Quran ataupun dari doa minta kepada Allah, kenapa dianggap musyrik? Sedangkan kita ingin kebal dari tembakan dan bacokan, bikin produk sendiri namanya Kevlar. Kita bikin rompi anti senjata, baju anti senjata. Syirik gak makainya? Syirik gak makainya? Enggak. Kenapa? Karena produk kita, produk manusia. Kenapa kekuatan dari Allah ketika kita berdoa, membaca ayat Allah dalam Al-Quran, membaca doa dari Rasulullah SAW seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wasmi'ul alim, membaca doa dengan bahasa kita, minta kepada Allah, ya Rabbi, aku mohon kepada Engkau, kuatkan tubuhku ya Qawiyyu Qawini, jangan biarkan tubuhku mudah terluka oleh senjata. Ketika kita berdoa terus menerus seperti itu contohnya, kemudian Allah ijabah, apakah itu musyrik? Orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Orang yang musyrik orang yang bodoh ya. Karena pada dasarnya jika ilmu itu adalah doa kepada Allah, maka berarti ijabahnya dari Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Begitu. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada sebetulnya penjelasan tentang ketika Allah memberikan kekuatan kepada para sahabat. Ketika mereka dalam peperangan, mereka tidak binasa oleh lawannya, oleh musuhnya, karena Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Lantas ketika para sahabat berdoa, berzikir kepada Allah, dan di antara zikirnya, slogannya, zikirnya para sahabat ketika perang di antaranya ahad, 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 ahad. Seperti itu. Allah kemudian mengirimkan bala tentara, kata Allah dalam Al-Quran, aku turunkan bala tentara dari langit yang tidak kalian mampu melihatnya, sehingga mampu meluluh lantakan musuh-musuh kalian dan kalian mendapatkan kemenangan. Bukankah itu juga dari Allah Ta'ala? Dan apakah pada saat itu para sahabat tidak meminta kepada Allah? Apa lantas pada saat itu Rasulullah tidak meminta kepada Allah? Apa lantas mereka tidak berzikir, tidak berdoa? Berzikir, berdoa, kemudian Allah berikan pertolongan dan kekuatan tersebut. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah. Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka. Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng.